Halo, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan belajar cara mengupload aplikasi ke Play Store. Nah, sebelum kita masuk ke Google Play Console, perhatikan dulu teman-teman harus sudah punya aplikasinya. Nah, di sini sebagai contoh saja saya sudah punya sebuah aplikasi bernama Warta Jemaat. Nah, sebelum teman-teman generate, pastikan juga di settingan-settingan dasar, terutama skin dari aplikasinya seperti unified homepage-nya ini gambar ini harus diganti. Kemudian yang lain-lain, misalnya di bagian tab application ini, di bagian application icon ini diganti sesuai dengan rekomendasi ukuran yang diminta di sini. Kemudian di bagian bawah sini ada tab Android Push, dimana di bagian sini kita harus ubah icon untuk push notification-nya. Jadi ketika kita mengirimkan notifikasi ke user nanti, maka icon ini yang tampil. Oke, gambarnya juga sama. Kemudian di bagian unified splash screen-nya sama seperti unified homepage tadi, ini diubah juga. Nah, biasanya ini saya samakan saja gambar homepage dengan splash screen-nya. Itu saja di bagian sini. Selanjutnya yang tidak kalah penting, di bagian settingnya, kemudian di bagian advance, scroll ke bawah, kemudian di bagian sini iPhone, iPad, dan Android orientation ini saya biasanya pilih yang portrait semua, untuk Android, untuk iPhone, dan untuk iPad. Meskipun iPad jarang kita gunakan karena fokus kita adalah di Android saja. Ini diubah, jangan lupa di save. Nah, perubahan-perubahan tadi yang saya sebutkan barusan itu harus dilakukan sebelum aplikasi di-generate. Karena ketika aplikasi sudah terlanjur di-generate dan perubahan-perubahan tadi belum dikerjakan, maka nanti di sisi user perubahan itu tidak akan langsung muncul. Jadi mesti di-generate ulang. Kemudian di bagian sini untuk settingan iklan ini sudah ada videonya tersendiri, baik AdMob maupun fan. Silakan teman-teman cek YouTube Just App saja. Kemudian kalau sudah fix, di bagian sini ada tab Mobile Source Codes. Kemudian di bagian Generate Build sini nanti tinggal di generate saja. Nah, berhubung saya sudah generate di sini dan saya sudah download aplikasinya, terutama yang untuk AAB yang akan kita upload ke Google Play, maka silakan teman-teman download dulu, siapkan toolsnya. Selain itu, di Google Play Console nanti dibutuhkan beberapa informasi, terutama terkait penjelasan mengenai aplikasi kita, yakni deskripsi singkat dan deskripsi panjang atau deskripsi lengkapnya. Teman-teman siapkan. Kemudian gambar icon dari aplikasi kita, icon yang akan ditampilkan di Play Store. Kemudian selain icon itu nanti ada gambar juga. Semisal di sini saya sudah siapkan. Ini ada beberapa gambar yang saya sudah siapkan. Ini gambar yang akan kita upload nanti. Di bagian sini seperti ini, ada 4 gambar kurang lebih. Kita bisa mulai untuk buka Google Play Console. Ketik saja Google Play Console seperti ini. Teman-teman bisa klik opsi Go to Console, kemudian pilih account-nya. Kalau seandainya teman-teman belum punya, silakan daftar dulu. Biaya yang dikenakan itu $25 atau sekitar 300-an. Kita pilih. Oke, ini beberapa aplikasi contoh yang saya sudah pernah buat, sudah pernah upload. Pertama, kita klik di bagian create app, kemudian kita bisa isi di bagian sini. Namanya adalah Warta Jemaat. Oke. Kemudian default language-nya ini kita bisa pilih bahasa Indonesia. Ini tipenya adalah aplikasi. Kemudian ini statusnya, aplikasinya ini free, gratis. Nah, kalau seandainya teman-teman punya aplikasi berbayar, silakan pilih berbayar di sini.
Nah, settingan untuk free dan berbayar ini hanya bisa dilakukan sekali. Jadi begitu nanti aplikasinya terupload, settingan ini sudah tidak bisa diubah. Kemudian di bagian sini ini kita setujui saja. Selesai di bagian sini, kita tunggu. Nah, selanjutnya nanti teman-teman akan diarahkan di bagian dashboard sini. Ini ada tulisan get started. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang di bagian sini ini dilewati saja, yang bagian testing. Kita masuk di bagian setup your app. Oke, kita akan lengkapi beberapa informasi yang dibutuhkan di bagian sini. Pertama, kita butuh link privacy policy-nya. Nah, untuk link privacy policy, teman-teman bisa kembali lagi ke Builder. Teman-teman bisa masuk ke bagian setting, di bagian terms and condition ini. Teman-teman copy yang bagian ini saja. Ini setiap aplikasi berbeda. Kita copy. Oke. Kita save. Selanjutnya kita kembali. Kemudian kita pilih yang App Access. Nah, ini sesuaikan dengan jenis aplikasi kita. Kalau seandainya konten dari aplikasi kita dikunci dan tidak mengizinkan user untuk mengakses semua fitur, maka yang dipilih di bagian sini adalah opsi yang kedua, yang ini. Kemudian kita tambahkan instruksinya. Nah, pertama di bagian sini nama instruksinya adalah, misalnya ini saya dalam bahasa Inggris saja, ini sudah sering digunakan. Nah, user yang tidak terdaftar atau tidak terregistrasi. Nah, di bagian sini, di bagian username and password ini kita tambahkan email, kemudian nanti di bagian sini passwordnya. Nah, untuk diisi di bagian sini kita perlu kembali ke Builder, di tab user sini. Kemudian kita tambahkan satu buah akun demo. Untuk membuatnya teman-teman cukup klik di sini create a new user. Isikan informasinya, misalnya di sini demo. Di sini misalnya demo account ya .com. Ini nomor HP-nya bebas, boleh tidak diisi, kecuali yang bagian ini ya, yang ada required tanda seperti ini. Kemudian passwordnya kita bisa set yang mudah saja, 1234566. Kemudian ini dicentang. Setelah itu ini jangan lupa di copy, save. Oke, di bagian sini kita sudah buat satu akun demo. Selanjutnya kita akan muat informasi akun demo ini di bagian sini tadi. Pertama kita paste demo emailnya di sini, kemudian passwordnya adalah 1234566. Selanjutnya di bagian sini ini dilewati saja. Ini ada checkbox di sini, no other information is required to access my app. Jadi tidak ada lagi informasi lain yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi saya. Ini dicentang saja. Setelah itu kita klik add. Oke, ini sudah selesai instruksinya, kita sudah tambahkan akun demonya. Kita klik save. Oke, kita kembali ke dashboard. Selanjutnya di bagian sini ada opsi ads untuk iklan. Ini teman-teman bisa ubah nanti atau sekarang juga terserah. Silakan disesuaikan saja. Nah, di sini saya pilih aplikasi saya menggunakan iklan. Kemudian kita save. Kembali. Content rating. Di bagian content rating sini ini kita tambahkan dulu. Di bagian sini kita isi email. Sebagai contoh di sini saya punya email untuk dapat informasinya nanti. Jadi pastikan di sini emailnya betul ya. Kemudian kita pilih di bagian sini all other app types.
Kemudian di bagian sini teman-teman bisa sesuaikan ya, teman-teman bisa baca ini informasinya disesuaikan dengan data dari aplikasinya. Di sini saya pilih no saja, kemudian di sini juga no, ini semua saya isi no, di sini juga no, di sini juga no, semuanya no saja. Setelah itu kita klik save, kemudian kita klik next. Nah, selanjutnya ini informasinya sudah tadi, kemudian kita bisa save. Oke, ini yang content rating sudah. Kita bisa kembali ke dashboard, kemudian target audience dari aplikasinya. Di sini misalnya saya mulai dari 18 tahun ke atas. Kita bisa klik next. Kemudian di bagian sini, di bagian appeal to children, kita pilih yes saja. Kemudian di bagian sini kita bisa klik save. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita kembali ke dashboard. News apps, bukan aplikasi berita. Kita bisa save. Kita kembali ke dashboard. Kemudian di bagian sini ini kita pilih yang ini saja, yang bagian ketiga. Ini sudah tersimpan. Kita kembali ke dashboard, data safety sectionnya ini. Nah, di bagian sini teman-teman perlu perhatikan ya, ini informasi sangat penting sekali, karena kadang-kadang kalau seandainya salah dideklarasikan di sini, nanti aplikasinya bisa ditolak. Pertama kita bisa klik next, kemudian di bagian sini ini kita pilih yes, kemudian di bagian sini no, kemudian di bagian sini ini biarkan kosong saja. Selanjutnya kita klik next, kemudian di bagian lokasi, nah sekali lagi ini disesuaikan dengan jenis aplikasinya, perilaku dari aplikasi yang teman-teman buat itu seperti apa. Di sini saya mengakses lokasi dari user iya, kemudian personal infonya ini saya pilih, saya minta nama, email address, alamat juga, nomor HP. Kemudian misalnya di bagian message ini saya pilih email, kemudian foto ada, kemudian di bagian sini device or other IDs. Selanjutnya next, kemudian di bagian sini ini kita dikumpulkan, kemudian dibagikan. Kita pilih yes saja. Kemudian di bagian sini ini fungsi aplikasi, ini juga sama juga yang Oke, ini informasinya sudah selesai semua. Selanjutnya kita bisa klik next, kita save, kembali ke dashboard. Selanjutnya, apakah aplikasi ini aplikasi dari pemerintah? Di sini kita pilih no, ini bukan aplikasi dari pemerintah. Kembali ke konten. Oke, ini selesai di bagian sini. Oke, di bagian store settings sini kategorinya kita bisa klik di bagian sini edit. Ini aplikasi, kemudian kategorinya adalah di sini kita communication saja. Save. Ini kita bisa tutup. Kemudian ini juga bisa diedit misalnya ya. Oke, ini saya isi di sini email saja, nomor HP dengan website ini opsional. Oke, ini sudah tersimpan. Selanjutnya, ini sudah selesai di bagian sini. Kita bisa kembali, kita klik di sini bisa. Sekarang kita di bagian ini, setup store listing. Short deskripsinya adalah misalnya media penyampaian informasi.
masyarakat berkaitan dengan jadwal ibadah, kegiatan, dan informasi lainnya. Ini ya, ini deskripsinya, silakan teman-teman sesuaikan. Kemudian di bagian grafiknya ini, seperti yang saya sudah jelaskan di awal video tadi, di bagian sini teman-teman sudah harus siapkan. Pertama kita masuk ke bagian up iconnya ini. Di sini ini saya sudah punya iconnya. Kemudian di bagian sini fitur grafiknya ini kita bisa upload. Gambarnya itu 1024x500. Keterangan ukuran gambar dan besaran gambarnya ini ada di bagian sini ya, di bagian bawah ini. Kemudian selanjutnya kita ambil yang screenshot untuk ukuran ponsel. Sebagai contoh di sini saya sudah punya 3 ini ya. 4. Kemudian yang kedua, yang ini tentu saja ini. Oke, selanjutnya yang untuk tablet silakan teman-teman sesuaikan. Kalau ada juga yang di sini silakan teman-teman isi. Nah, di contoh ini saya cukup gunakan yang untuk ponsel saja. Setelah itu kita bisa save. Ini sudah selesai. Kembali lagi, atau kalau seandainya teman-teman masuk ke bagian all apps, teman-teman bisa klik view up. Kemudian di bagian dashboard sini, perhatikan di bagian sini, di bagian release your app ini, kemudian di bagian sini create and publish a release, kita bisa view tasknya, kita bisa pilih negaranya dulu, add countries, kita pilih semua saja di sini sebagai contoh, save. Nah, ini sudah muncul. Teman-teman bisa kembali lagi ke sebelumnya, misalnya di sini, atau bisa langsung create new release. Pertama kita tambahkan app bundles-nya, kita bisa klik upload. Di sini teman-teman harus sudah punya ya. Nah, di sini saya punya Warta Jemaat. Tunggu sampai ini selesai. Nah, kalau seandainya ada informasi terkait rilis yang teman-teman tambahkan di sini, silakan ditambahkan di bagian sini. Diisi apa saja update dari uploadan yang sekarang ini, atau perkembangannya apa saja. Oke, ini sudah selesai, sudah muncul informasi aplikasinya dengan versinya 1.1. Selanjutnya kita bisa klik next. Oke, di bagian sini ada 2 peringatan, kita bisa cek. Oke, di sini pertama ID iklan atau advertising ID, kita bisa masuk ke bagian sini di setting, bagian sini app content, kemudian di bagian sini kita bisa klik start, kemudian kita pilih yes. Di sini fungsi aplikasi, kita bisa save. Selanjutnya kita bisa kembali. Data safety ini tadi sudah ya, di bagian sini tadi kita sudah kerjakan, kita kembali. Oke, selanjutnya kita bisa kembali. Ini sudah selesai, cuma muncul 1 peringatan. Nah, biasanya peringatan yang ini karena codingan ya, jadi ini diabaikan saja. Kita bisa save. Selanjutnya di bagian sini, ini aplikasi kita sudah siap dikirim untuk review. Jadi kita bisa masuk ke sini sekarang, go to publishing overview. Kemudian di bagian sini ada sekitar 14 perubahan yang kita ingin review. Sekarang kita bisa klik send change for review. Oke. Di sini ini sudah selesai ya, upload aplikasinya sudah selesai. Teman-teman bisa kembali ke sini, tinggal tambahkan konten aplikasinya. Teman-teman bisa sambil menunggu aplikasinya terpublish di Google Play, silakan lengkapi informasi terkait aplikasinya. Selanjutnya informasi terakhir, teman-teman
Pastikan pantau selalu email yang tadi digunakan untuk menerima informasi. Biasanya nanti penolakan atau penyetujuan aplikasinya itu diberitahu melalui email. Kalau seandainya dapat penolakan, silakan sampaikan di grup Telegram, sertakan screenshot atau informasi mengapa aplikasinya ditolak, biar tim Just App bantu. Oke, mungkin itu saja. Silakan teman-teman coba, semoga berhasil.